Shalom, salam sejahtera. Hari ini saya telah dikuatkan dengan ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, dan saya mau kongsikan ini kepada Anda juga, dan semoga Anda pun dapat dikuatkan lewat perenungan ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur artinya berterima kasih. Alkitab mengajarkan kita untuk mengucap syukur atau berterima kasih kepada Allah. Ucapan syukur adalah pengakuan dan bukti iman bahwa apa yang kita alami dan terima adalah anugerah pemberian Allah. Karena itu Allah menginginkan kita untuk mengucap syukur. Firman yang kita baca tadi sangat menarik, karena Paulus menasihatkan jemaat untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam segala keadaan yang kita alami, tidak hanya dalam hal-hal yang baik, yang menggembirakan, tetapi juga dalam segala hal buruk yang kita alami. Apakah ini? Apakah ini tidak salah menurut Anda? Apakah tidak salah kalau kita mengucap syukur dalam keadaan yang buruk? Ya, itulah yang tertulis dalam Alkitab firman Tuhan tadi. Keadaan buruk atau keadaan tidak buruk, firman Tuhan tetap menggalakkan kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Allah memang menghendaki kita mengucap syukur dalam segala keadaan, dan itu bukan berarti bahwa Allah lah sumber dari segala bencana dan keadaan buruk yang kita alami. Tidak, bukan itu maksudnya. Mengucap syukur dalam dan bukan atas keadaan yang buruk adalah wujud dari iman dan pengakuan bahwa dalam keadaan yang buruk itu pun, misalnya kegagalan dan celaka, Allah pun ada dan bersama kita untuk menolong, menopang dan memelihara kita. Artinya pengucapan syukur dalam keadaan buruk bukanlah berarti bahwa Allah lah yang melakukan atau menciptakan keadaan itu, bukan begitu. Tetapi bahwa dalam keadaan buruk itu pun Ia ada, dan sesungguhnya Ia memihak kita. Ia Immanuel, selalu beserta kita. Allah tidak merancang dan melakukan yang jahat atau yang buruk sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Karena itu, kita tidak bersyukur atas kejahatan dan keburukan dilakukan oleh si iblis, namun kita bersyukur oleh iman kita bahwa di balik semua yang jahat dan yang buruk itu pun, kalaupun kita belum tahu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi Anda, dan bagi kita semua. Itu kita boleh baca di dalam Roma 8 ayat 28. Karena itu, pengucapan syukur adalah wujud dan bukti dari iman yang berkualitas tinggi, karena hanya orang-orang yang sungguh percaya dan mengenal karakter Allah yang dapat mengucap syukur dalam keadaan buruk yang mereka alami.
Dan Allah ingin kita menunjukkan iman yang seperti itu. Karena ucapan syukur dalam keadaan buruk adalah wujud dan bukti iman kepada Allah. Karena itu kuasa Allah dapat terjadi oleh pengucapan syukur kita. Sebab Allah merespon iman, Allah bertindak karena Ia tahu kita tetap menghormati dan meyakini kuasa serta kehadirannya dalam keadaan buruk yang kita alami. Kita tidak dapat menyaksikan kebenaran ini. Kita dapat menyaksikan kebenaran ini ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Mereka baru saja memberitakan Injil di kota itu, dan hanya karena Paulus telah mengusir tenung di dalam diri seorang budak perempuan di kota itu, mereka difitnah, dipukuli, dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Namun, lihatlah apa yang mereka lakukan. Kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 26. Demikian. 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 16 pasal 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Itulah yang kita dapat perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 16, 25 sehinggalah 26. Paulus dan Silas tidak menggerutu, walau dalam keadaan itu terpenjara sekalipun. Paulus dan Silas tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak saling menyalahkan atau menyalahkan Tuhan sebagaimana dilakukan oleh banyak orang yang mengalami nasib buruk seperti itu. Mereka justru menaikkan doa dan puji-pujian kepada Allah di tengah-tengah derita yang mereka alami. Dan oleh pujian dan ucapan syukur itu, Allah menyatakan kuasanya. Gempa dari Allah terjadi dan keduanya pun mengalami mukjizat dari Allah. Hal yang sama mungkin saja tidak menjadi pengalaman kita. Mungkin pengalaman Silas dan Paulus ini kita pun mungkin belum pernah mengalami. Tidak pernah menjadi pengalaman kita pun. Namun percayalah bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah bagi kita dalam segala keadaan yang kita alami. Ia ingin kita bersyukur dan terus bersyukur, karena itu adalah wujud dan bukti iman kita kepada kasih dan kuasanya. Demikian ayat firman Tuhan yang sudah menguatkan saya sendiri secara pribadi bahwa Tuhan menginginkan kita seperti yang tertulis di dalam firman-Nya, untuk kita senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan apapun itu.
bukan karena bersyukur karena hal-hal itu buruk terjadi, tetapi kita bersyukur oleh iman kita yang bahwa Tuhan sentiasa menyertai kita. Tuhan sentiasa memelihara kita. Demikian, semoga Anda juga dapat diberkati ayat firman Tuhan ini. Selamat beraktivitas. God bless you.